Saya juga terima kasih kepada orang tua saya Pak yang sudah bisa memberikan saya support berupa finansial mungkin, dan juga doanya sampai saya seperti ini. Masalah PPDB sistem zonasi di Kota Bukit Tinggi itu Pak, kita bisa menentukannya dengan melihat menyelesaikannya itu dengan aplikasi ini Pak, karena masalah kemarin itu berdasarkan apa tuh namanya Pak, zonanya itu tidak jelas itu Pak, zona itu sampai mana, sejauh mana itu Pak. Nah di aplikasi ini nanti terdapat zona itu berapa kilo gitu Pak, berapa kilo dari rumah, dari sekolah itu Pak. Nah itu yang untuk masalah yang Pak ini, semua SMA negeri yang ada di Kota Bukit Tinggi, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu dengan wawancara dan observasi langsung. Nah setelah login, nanti kita akan aplikasinya akan mendeteksi GPS dari device yang kita gunakan Pak. Di sini nanti kita bisa menggeser pin dari map ini Pak sesuai dengan tempat tinggal. Nah kenapa bisa digeser? Karena mungkin orang tua atau siswa mengakses ini tidak di rumah mereka Pak. Jadi dia mengetahui titik rumah mereka di mana, baru dikonfirmasi Pak. Baik, Yovan. Konsep mapping itu ada juga beberapa hal nanti juga yang juga saya tanyakan. Yang pasti ketika Yovan datang dulu, kita sempat berembuk terlebih dahulu. Iya Pak. Berembuk dalam artian apa yang saya mungkin tahu, lalu Yovan sendiri maunya kayak apa ke depan. Iya Pak. Nah kita ingin di sini memang prodi pendidikan geografi khususnya S2 atau magister ini, harapan kita tentu tidak hanya sebatas pendidikan dalam konteks di sekolah saja lulusan ini diterima atau jadi guru. Jadi sempat cerita menjadi dosen, bahkan kita kemarin waktu itu sempat berpikir ya agak jauh sedikit, bukan agak jauh ya, maksudnya variasinya agak kesamping sedikit, bahwasanya kita mau kalau bisa Yovan ini membuka konsultan sendiri tapi di dunia pendidikan yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di dinas-dinas yang mungkin hampir tiap tahun muncul kan itu kan. Nah kita inventaris, lalu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa kita kembangkan. Nah, kebetulan adalah tadi referensi disebutkan, kalau yang satu pakai web, kenapa tidak coba pakai Android. Nah, pakai Android ini kan alasannya biasanya anak sekolah itu atau guru kan pasti punya handphone ya atau smartphone. Sekarang yang tidak punya. Nah oke. Nah sekarang tadi sempat diberi ataupun disampaikan bahwasanya kalau Yovan sampaikan ini berupa lingkaran begitu ya, ataupun buffernya pakai lingkaran saja. Waktu itu saya pernah sarankan pakai service area gitu ya, jadi mengikuti bentuk jalannya sehingga itu bisa mendekati situasi sebenarnya dan bisa terlihat rumah mana saja yang masuk kategori itu. Nah, artinya ada beberapa target kita yang tidak tercapai ya Pak. Iya, Pak. Maksudnya kita bahkan mau aplikasi ini bisa keluar. Misalnya kalau ini SMA 1 gitu ya, bahkan bisa muncul rumah yang masuk ke dalam zona itu mana saja. Jadi bisa diperkirakan kan? Iya Pak. Dan nanti kalau diadu pakai data demografi penduduk, bisa tahu juga yang usia sekolahnya berapa potensinya. Jadi sebelum sekolah itu mulai penerimaan, dinas sudah tahu berapa jumlah calon siswa yang akan masuk dengan memperhatikan service area, sehingga ketetapan ataupun aturan main kita akan menambah kelas itu sudah tahu duluan di depan. Nah kenapa itu nggak sampai, kira-kira apa kendalanya itu ya Pak? Izin menjawab Pak, kendala dari itu lebih ke biayanya Pak, karena biaya untuk memasukkan data ke dalam itu butuh waktu, biaya yang cukup besar Pak. Karena kemarin tuh untuk pembeli database saja itu ada kisaran di atas 3 jutaan kira-kira Pak. Baik, itu ada sebuah batasan ya. Iya. Itu berarti kan bisa juga dimasukkan mungkin temuan di saran Iya, Pak Pak, ya. bisa. Kalau ini misalnya Yovan datang kan ke sekolah gitu atau Iya. ke dinas, mereka tertarik ini gitu kan. Menurut Yovan kan ini Yovan sudah datang ya ke beberapa orang, sudah ada foto-foto bersama siswa, terus juga mungkin ada dengan guru yang mencobakan program ini ke mereka gitu ya, seperti apa respon mereka gitu kan. Nah kalau dia tertarik ini, saya pikir dinas mungkin nggak masalah. Memangnya berapa habis duit ini Yovan kalau memang ideal menurut Yovan itu?
Kalau itu tergantung dari itu ya Pak, tergantung dari kompleksi Ya, kompleksi berapa lah aplikasi, Pak. Evan? Kisarannya Pak? Ya, berapa sampai berapa? Lumayan besar kayaknya Pak, tapi Ya. Evan kemarin tuh pas ditanya ke teman yang developer ya Pak, Ya. yang bantu bikin kemarin tuh dia belum mau ngasih harganya berapa gitu Pak. Oke. Karena nanti ada beberapa fitur yang tidak bisa dijelaskan gitu. Baik, terus saya kembali lagi sekarang gini. Kan Yovan dibantu ya sama Iya. orang lain untuk coding ya. Tapi kan otaknya kan Yovan ya, Iya. maksudnya cara mengkonsepnya segala macam. Nah, artinya di sini Yovan kan juga seperti apa namanya seorang manajer lah. Sempat juga ditanya, manajer aku pengelola gitu ya. Sehingga lahirlah sebuah. Ini kan hampir mirip-mirip Yovan kayak pengusaha nih. Oh, berarti butuh programmer ya kan? Oh, yang ini butuh data-data ini, tapi di satu sisi ada pekerjaan yang Yovan kerjakan, ada juga yang teknis yang dikerjakan sama si developer kan gitu ya. Nah, ketika Yovan mau membangun sistem seperti ini, ketika di lapangan pun ketika mereka melihat apa yang Yovan sudah kerjakan, menurut Yovan butuh berapa lama mereka itu bisa mengerti untuk menggunakan? Kan Yovan Kalau untuk validasinya Pak itu tergantung dari fitur yang Misalnya saya kan bisa ngaku Ya. tinggal di rumah saya Bukit Tinggi, Ya. tapi padahal saya bukan rumah orang yang saya klik. Kemungkinannya bisa. itu bisa Pak. Nah itu Terus- tadi masalahnya di situ dari Itu aplikasi yang- Pak. Ya Pak. Kan bisa aja saya jangan ngaku saya orang Bukit Tinggi. Iya, Pak. Saya foto rumah orang itu. Nah jadi itu salah satu masalah waktu Yovan penelitian kemarin Pak. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dulu kita mengenal istilahnya sistem rayon ya. Iya, Pak. Kalau base-nya adalah sekolah. Sekarang zonasi sistem dasarnya adalah tempat tinggal. Apa sih kelemahan yang dialami oleh sistem zonasi menurut Anda, sudut pandang Anda, Ya. sistem rayon yang diterapkan di periode sebelumnya? Kelemahan dari zonasi itu menurut saya Pak. Enggak, sistem rayon. Kenapa sistem perlu? Ya, Anda setuju yang mana? Aplikasi sistem zonasi atau rayon? Plus minusnya ada masing-masing itu Pak. Kalau menurut saya Anda itu- yang rayon itu apa? Kalau rayon itu kan kebanyakan berdasarkan nilai Pak. Hmm. Nah itu bisa diseleksi, tapi minusnya itu tidak ada pemerataan pendidikan Pak. Karena tujuan dari zonasi itu kan untuk pemerataan pendidikan Pak. Terus, Nah jadi tujuannya itu Pak untuk memperbaiki yang sebelumnya Pak. kalau sistem zonasi ini, Kelemahan dari sistem zonasi itu tadi Pak, karena banyak calon siswa yang bisa mengklaim dia tinggal di sekitaran sekolah Pak. Nah itu nanti hubungannya nanti dengan Capil juga Pak. Kalau misalnya itu dilanjutkan. kira-kira mana yang lebih, kalau dari sisi konflik, yang akan mengurangi konflik maksudnya? Iya Pak. Kira-kira dari sisi mengurangi konflik yang mana yang lebih ampuh? Apakah sistem zonasi atau sistem rayon? Sejauh ini lebih ke sistem rayon Pak. Yang menghasilkan konflik? Iya kalau di Bukit Tinggi ya Pak. Saya belum bisa juga di tempat lain. Karena di Bukit Tinggi itu kota yang kecil, banyak penduduknya, dan itulah jadi yang masalah. Tapi menguntungkan loh, misalnya orang Bukit Tinggi. Jadi yang sekolah Bukit Tinggi itu tahu enggak, yang cadik-cadik sekolah Bukit Tinggi itu orang bukan Bukit Tinggi, Iya Pak. orang dari Baso. Iya. Tapi supaya dia bisa masuk ke Bukit Tinggi, dia pindahkan anaknya di SMP atau SD-nya yang ada di kota Bukit Tinggi. Iya. Apa maksudnya? Ada semacam transaksi uang yang masuk ke kota Bukit Tinggi, betul enggak? Iya Pak. Tapi sekarang kalau sistem zonasi kan orang agam itu tidak bisa masuk jadi. Di lapangan itu masih ditemukan Pak. Nah, jadi kalau Anda lihat dari sudut pandang Anda, kira-kira mana yang lebih besar konfliknya? Sistem zonasinya atau sistem rayon? Pertama itu siswa bisa melihat rute terbaik sebelum untuk aplikasi yang sekarang ya Pak. Karena aplikasi ini masih bentuk prototype dan masih banyak kekurangan Pak karena keterbatasan
biaya untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks Pak. Untuk di awal Pak, mungkin bisa digunakan untuk tahun depan itu PPDB ini. Aplikasi ini bisa mengurangi salah sasaran Pak. Maksudnya itu ada beberapa calon siswa atau orang tua siswa yang tidak mengerti zona itu sampai mana gitu Pak. Nah jadi untuk mengurangi itu nanti dilihat berdasarkan titik rumah ya Pak. Karena pendaftaran PPDB ini Pak, dia memilih dua sekolah Pak. Dua sekolah yang harus dipilih. Kebanyakan dari tahun kemarin itu masalahnya banyak yang mengambil jauh Pak, gitu Pak, karena kurangnya informasi dari zona itu. Baik, dari sisi implikasi, Anda ini adalah nanti produk luaran magister pendidikan geografi, Ya Pak. pendidikan geografi. Apa sih kaitannya riset Anda ini dengan sebagai magister pendidikan geografi? Kayaknya tuh karena saya pendidikan ya Pak, saya melihat di awal tuh banyak masalah di Kota Bukit Tinggi Pak, yang sebelumnya belum ada petanya Pak. Peta yang menunjukkan zona-zonasi itu mana aja gitu Pak, dan rute terbaiknya kemana aja gitu Pak. Nanti saya berdasarkan basic saya di pendidikan geografi yang kita bisa membuat peta, kita bisa menentukan zonanya Pak, itu yang saya aplikasikan ke penelitian. Tapi tadi saya lihat Anda bikin apa sistem peta apa penzonaannya bukan Sebentar, di sini ada tampilannya Pak. lebih banyak Yang ini ya Pak? ya poligon ya? Iya Pak. Radial. Ya. Nah Lingkaran. itu Lingkaran itu, ya? Pak. Iya. Kenapa enggak smooth ya? Misalnya kalau pakai IDW kan dia smooth ya. Iya Pak. Nah, kenapa enggak smooth ya? Kemarin itu Mengikuti kalau pakai IDW kan smooth ya. Iya Pak. Dia mengikuti lengkung. Lengkung, Kalau ini kan bulat-bulat nantinya Iya. tuh. Nah, Ada titik pertemuan. Nah, itu kenapa enggak? Apa kelemahannya kalau pakai IDW dibandingkan pakai ini? kalau di sini tuh Pak, kenapa saya bikin masih pakai poligon Pak? Karena untuk memasukkan data yang sudah kita olah sebelumnya Pak, kalau kemarin tuh Irfan coba pakai itu Pak, service area yang jalan itu Pak. Karena di Bukit Tinggi kebetulan menentukan zona itu berdasarkan jalan pembatasnya Pak. Nah kemarin Irfan coba potong pakai poligon jalan, itu untuk memasukkan datanya ke dalam database ini Pak, itu memakan biaya yang cukup besar dan database yang cukup banyak gitu Pak. Nah itu kelemahannya Pak. Ya sebab ini kita melihat sekolah itu berdiri kan bukan karena kita bikin sekolah bukan terancang dari awal ya. Iya Pak. Sekolah itu dibangun di mana yang kasih tanah wakaf. Iya Pak. Kecuali itu sekolah kita itu memang di dalam rancangan RT RW-nya di sini dibangun sekolah berapapun mahalnya dibangun. Kan kenyataan kita kan enggak. Artinya ada dalam satu zonasi itu berdekatan ada dua sekolah. Iya. Ada yang kadang penduduknya, artinya apa, kadang nanti ketemu lah ya yang zona-zona kosong. Misalnya kalau di Padang ini yang sering siswanya tidak kedapatan, siswa yang tidak kedapatan sekolah adalah tinggal di Tunggul Hitam, di Tabing, Zona blanknya Pak. zona blank. Terus gimana mengatasi hal-hal seperti itu? Kalau untuk itu nanti ditarik garis lurus dari titik sekolah ke rumah siswa ya Pak. Itu sudah dilakukan belum? Kalau sejauh ini belum Pak. Sejauh ini belum Pak. Karena sampai hari ini masih itu juga masalahnya. Karena sekolah itu kan tidak merata. Irfan, kalau setelah Irfan jalan ini lumayan lama ya Pak. Irfan hampir berapa lamanya Pak? Setahun ada ya? Hampir setahun Pak. Setahun ya, hampir ya. Jadi waktu kita ketemu itu sampailah ada ide, karena saya yakin ini akan menimbulkan biaya. Kita coba waktu itu masukkan di RPM ya. Iya Pak. Cuma gagal. Gagal. Terus ya udah kita coba jalan aja dulu dengan situasi yang ada ini, dan alhamdulillah Irfan bisa sampai. Tapi Irfan sekarang melihat setelah melakukan proses ini, menurut Irfan begitu sudah menakutkan sekali, itu seolah-olah memang sebagai seorang lulusan ataupun apa nantinya itu memang susah sekali Pak ini membuat seperti ini. Itu tergantung dari kita menjalaninya aja Pak.
Arif Rohak Evan segi kepala Evan. Nah, maksudnya artinya itu mungkin lagi kan sudah menjadi kecil sekarang persoalan itu ya. Dulu kan besar sekali ya kan. Setelah dijalani ternyata sederhana aja banyak agak sedikit ya. Karena mental ini yang penting nih Evan ya yang dimiliki. Jadi dari apa yang kita bahas tadi Evan ini lulus nih dan saya lihat kayaknya apa yang sudah diberikan bagus ya. Cukup memuaskan. Catatan tadi untuk lebih meyakinkan mungkin sedikit ada tulisan-tulisan dari catatan sendiri dari penguji dan juga saya perbaiki. Mudah-mudahan Yovan juga yakin ke depan ini ada produk nih Yovan dan produk itulah yang akan menjadi alat bantu Yovan untuk langkah selanjutnya. Si Ilham kalau sebelumnya ya itu kalau nggak salah saya boleh 3 ya sekarang itu kan. Ya. Coba mulai semangat juga nanti kalau enggak masuk ke postal menurut betul nanti ini sudah dekat ini Mei atau ini kan sudah mulai buka sekolah lagi kan nah silakan coba dikomunikasikan dan diperlihatkan produk-produk ini kan sekolah juga sudah ada nah itu saya pikir mudah-mudahan betul-betul terimplementasi lagi baik selamat untuk Evan ada yang mau disampaikan Evan?